Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani pagi Anda hari ini. Kamis 8 Mei 2014 diantaranya: seorang pelaku penjamretan yang merupakan siswa di salah satu SMP di Kabupaten Bangka, Rabu pagi mengikuti ujian nasional di Mapolsek Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Seorang bocah perempuan yang masih berusia 10 tahun diserang 5 ekor anjing liar hingga harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka serius di sekujur tubuh korban. Tim gabungan dari Polres Bangka dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, Rabu pagi kembali menggelar razia terkait aktivitas kapal isap produksi di perairan air Kantung Sungai Liat Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Bersama saya Kartika Hendriani, inilah seputar Bangka Belitung Pagi. Seorang pelaku penjamretan yang merupakan siswa di salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Bangka, Rabu pagi mengikuti ujian nasional di Mapolsek Merawang, Kabupaten Bangka dengan pengawalan ketat petugas kepolisian. MA, siswa kelas 3 SMP di kawasan Desa Terak, Kabupaten Bangka Tengah ini terpaksa harus menjalani ujian nasional di Mapolsek Merawang karena terlibat aksi kejahatan di jalanan. Dengan melakukan perampasan sebuah tas milik seorang wanita yang sedang mengendarai kendaraan bermotor di ruas jalan Desa Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Tersangka yang baru berusia 16 tahun ini, Rabu pagi menjalani ujian nasional di ruangan Kapolsek Merawang sehingga mendapat pengawalan ketat oleh petugas kepolisian. Dalam melakukan aksi kejahatan tersebut, tersangka MA ditemani oleh seorang rekannya berinisial JU, yang tidak lain adalah teman satu sekolah pelaku yang hingga kini masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Ada coba sedikit agak pikiran yang agak stres lah. Sekolah udah mau ngantar soal bisa ikut ujian. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Saya mau terima kasih kepada pihak sekolah dan Kapolsek ini. Menurut Wakil Kurikulum SMP Negeri 4 Simpang Katis yang merupakan guru tersangka, pihaknya akan melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap tersangka yang sedang mengikuti ujian nasional di Mapolsek Merawang, Kabupaten Bangka. Kami sebagai pihak sekolah sebenarnya kan untuk mensukseskan pendidikan itu nggak harus tergantung kepada kami sebagai seorang guru. Ya, artinya di situ peran orang tua, peran lingkungannya, kan anak itu berapa jam sih di sekolahnya paling-paling. Kan banyak waktunya itu di rumah. Jadi untuk kita ke depan salah satunya harus kita lihat sebenarnya apa peran orang tua dan lingkungannya terhadap perkembangan diri anak didik kami itu. Usai menjalani ujian, tersangka MA langsung digiring oleh petugas ke dalam sel tahanan Mapolsek Merawang guna menjalani proses hukum selanjutnya. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Seorang bocah perempuan yang masih berusia 10 tahun diserang 5 ekor anjing liar saat sedang bermain di tepi sungai Desa Kace, Kabupaten Bangka. Akibat kejadian tersebut, korban menderita luka serius di sekujur tubuhnya hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan medis. Beginilah kondisi Safitri saat di Rumah Sakit Bakti Warak Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Bocah berusia 10 tahun ini harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit setelah diserang 5 ekor anjing liar di kawasan Desa Kace, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Kejadian tersebut berawal saat korban sedang bermain di tepi sungai kawasan Desa Kace, Kabupaten Bangka. Tiba-tiba 5 ekor anjing liar langsung menyerang korban dari berbagai arah, sehingga korban pun tak sempat menyelamatkan diri. Setelah sempat menjadi bulan-bulanan kawanan anjing liar tersebut, akhirnya korban ditolong oleh warga yang melintas di kawasan tersebut dengan cara mengusir kawanan anjing liar menggunakan sebatang kayu. Waktu itu lagi mandi, cerita awal ya. Nah, terus? Ada anjing dari desa itu
Ada berapa kok? 4. Terus? Dia putar lari, udah jatuh. Terus dikejar anjing. Terus setelah jatuh, Fitri digigit? Yang gigitnya banyak nggak anjingnya? 4. Oh, terus ini berdarah-berdarah? Ada orang di sana yang nolong. Oh, ada yang nolongnya? Ibu korban berharap pemerintah daerah maupun kepolisian setempat dapat memberantas kawasan anjing liar di daerah pemukiman mereka, karena dikhawatirkan anjing liar tersebut kembali memakan korban. Bu, sampai sekarang kan anjingnya masih berada. Sebenarnya harapan Ibu apa sih, Bu, biar ada korban lagi, Bu? Dia bias lah misalnya, cuma bias lah. Walaupun anjing kurang dekat situ, gitu bunuh lah misalnya. Jangan, anjing kurang dekat situ, gimana tuang gitu. Nah, mereka lah yang biar digigit, nah. Akibat kejadian tersebut, korban harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Baktiwara Kota Pangkal Pinang karena mengalami luka di sekujur tubuhnya mulai dari kepala, leher, dan paha sehingga harus mendapatkan 100 jahitan. Dalam hal ini, sebelumnya seorang bocah berusia 8 tahun sempat menjadi korban serangan 8 ekor anjing liar di lokasi yang sama, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan medis. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Tim gabungan dari Polres Bangka dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, Rabu pagi, kembali menggelar razia terkait aktivitas kapal isap produksi di perairan air Kantung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Nah, gini aja Pak, misalnya laporan itu Tim gabungan dari Polres Bangka bersama Satuan Polisi Pamong Praja Rabu pagi menggelar razia terkait aktivitas tambang inkonvensional TI Apung serta memeriksa kelengkapan dokumen perizinan aktivitas kapal isap produksi atau KIP di perairan air Kantung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dalam penertiban ini, tim gabungan bergerak dari Pelabuhan Perkasa Sungai Liat, Kabupaten Bangka menggunakan kapal Satpol Air Polres Bangka untuk melakukan pengecekan terkait aktivitas TI Apung di depan pintu masuk muara air Kantung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Operasi kali ini diduga bocor karena sudah diketahui oleh para penambang. Karena saat dilakukan pengecekan tak satupun ponton TI Apung beraktivitas di kawasan tersebut. Lalu, tim gabungan beralih melakukan operasi dengan mendatangi sejumlah kapal isap produksi atau KIP di perairan air Kantung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dalam operasi kali ini, tim gabungan menemukan satu KIP yang sedang beraktivitas di perairan air Kantung tersebut. Kali ini petugas melakukan pengecekan terkait dokumen perizinan aktivitas terhadap KIP Santosa 99 dan KIP Aiga 9 yang sedang melakukan aktivitas penambangan. Setelah dilakukan pengecekan oleh petugas, ternyata kedua KIP tersebut memiliki perizinan yang sah yang dikeluarkan oleh pihak PT Timah Persero. Kemudian juga kita meng-cross-check apakah data yang dokumen dengan jumlah APK itu sesuai, kemudian masa berlakunya orang asing yang dipekerjakan di KIP itu tersebut sudah diperpanjang atau belum. Nah, tadi kita temukan masing-masing dokumen yang ada di sana sudah diperpanjang. Nah, sudah diperpanjang untuk izin menetap atau kitas yang ada di perairan tersebut. Dari data yang dimiliki oleh pihak Polair Polres Bangka, tercatat keberadaan KIP di perairan air Kantung Sungai Liat sebanyak 12 unit, beberapa di antaranya milik mitra PT Timah. Dalam hal ini, aktivitas penambangan oleh kapal isap produksi atau KIP di kawasan yang tak jauh dari tepi pantai air Kantung yang masuk dalam kawasan pariwisata dan zona tangkap nelayan tradisional tersebut sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Sesaat lagi kita akan menyaksikan kuliner khas negeri Laskar Pelangi, yaitu keripik cumi, atau yang biasa disebut oleh masyarakat Bangka Belitung dengan kericu.
Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Selalu bikin saya sedih, ya Allah. Saya kemana-mana sekarang jadi minder. Untuk mereka, mari jalin rasa kemanusiaan dan berbagi kasih terhadap sesama. Selalu bikin saya sedih, ya Allah. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Jalinan kasih, saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Jalinan kasih, saatnya berbagi dengan sesama. Selalu bikin saya sedih, ya Allah. Karena ingin memiliki kendaraan sendiri, seorang pemuda yang merupakan tukang parkir di Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, nekat mencuri sebuah motor milik warga. Aksi pencurian tersebut terungkap setelah pihak kepolisian mendapat keterangan dari kakak pelaku yang sudah terlebih dahulu dibekuk polisi. Satuan Reserse Polsek Bukit Intan dan Polres Pangkalpinang Senin kemarin membekuk seorang tukang parkir terkait kasus pencurian kendaraan bermotor. Inilah Kodri, pemuda putus sekolah asal Kelurahan Dul, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung yang nekat menjadi pelaku pencurian 1 unit kendaraan roda 2 pada bulan lalu. Pemuda yang sering menjadi tukang parkir di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pangkalpinang dibekuk petugas Polsek Bukit Intan dan Polres Pangkalpinang di kediamannya tanpa perlawanan. Dalam keterangannya, pelaku mengaku mencuri motor karena ingin memiliki sebuah kendaraan namun tak mampu membeli motor karena keterbatasan ekonomi. Kak pengen punya motor nyuri ya? Oh, Kak selama ini tidak punya motor? Jadi pengen punya motor nyuri? Oh, pernah ada nyuri motor dijual? Yang dulu tuh? Oh, baru sekali inilah. Itu nyurinya sama siapa? Sendiri? Itu cara nyurinya gimana tuh? Di rumah orang? Main dorong ya? Kan ada kunci stang. Nah, kebetulan ada dikunci. Terus dipakai motornya. Terus ketangkap ya pas aja ya. Penangkapan Kodri berawal dari informasi sang kakak yang terlebih dahulu dibekuk Satuan Polsek Bukit Intan karena mencuri sebuah telepon genggam. Kakaknya menceritakan jika adiknya yang bernama Kodri juga seorang pencuri dan telah mencuri 1 unit motor yang ia gunakan setiap hari. Ada pencurian jam tangan di Polsek Bukit Intan yang dilakukan oleh kakak tersangka ini. Sebelumnya kakak tersangka ini pernah juga kita tangkap karena melakukan pencurian HP Black Center. Cuman kakaknya itu atau adiknya itu pernah melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian dikembangkan oleh Polsek Bukit Intan. Kebetulan ditemukan ada sepeda motor dan setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, memang yang bersangkutan mengaku bahwa itu adalah hasil pencurian. Gitu. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dikenakan pasal 170 dengan ancaman hukuman kurungan 7 tahun penjara. Dari Pangkalpinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan.
Pulau Belitung ternyata tidak hanya menyimpan keanekaragaman alaminya saja, namun masih ada peninggalan bukti sejarah yang hingga saat ini masih berproduksi. Salah satunya adalah pembuat perahu tradisional Belitung. Nenek moyang kita, orang Indonesia, dikenal dengan kelihayan melaut. 25% kehidupan ikan di dunia ada di Laut Indonesia. Bisa kita bayangkan betapa kayanya alam bahari Indonesia. Bicara melaut tentu tidak bisa lepas dengan namanya kapal. Kapal adalah transportasi utama yang digunakan para nelayan untuk melakukan tangkapan di perairan lepas. Banyak jenis kapal yang digunakan nelayan, ada yang dibuat dengan cara modern, dan ada juga yang masih mempertahankan menggunakan kapal tradisional. Salah satu pembuatan kapal yang masih dibuat secara kuno ditemukan di tepian pesisir pantai Belitung, tepatnya di kota Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Sejak puluhan tahun lalu, warga desa Batu Hitam, Kabupaten Belitung menggeluti usaha pembuatan kapal tradisional. Seperti halnya para pelaut yang pantang menyerah, pasang surut usaha pembuatan kapalnya sudah pernah dirasakannya. Dulu, ia pernah menjadi nelayan, namun takdir memaksanya menggeluti pembuatan perahu nelayan tradisional. Dirinya beranggapan usaha yang digelutinya sekarang merupakan warisan dari keluarga. Maklum, kediamannya tidak jauh dari bibir pantai. Usaha pembuatan kapal tradisional dinilai perspektif, lantaran tidak semua warga bisa membuat perahu tradisional. Hal ini disebabkan karena jumlah nelayan terus meningkat tiap tahunnya. Di Kabupaten Belitung hanya dirinya lah yang masih menggeluti bisnis seperti ini. Dalam pembuatan kapal, dirinya ditemani beberapa orang pekerja yang selalu setia membantunya baik panas maupun hujan. Sementara itu, untuk bahan-bahan pembuatan kapal, dirinya dapat dari pengepul kayu jati atau sejenisnya, yang tiap hari mengantarkan ke kediamannya di desa Batu Hitam. Pembuatan kapal tradisional ini biasanya dikerjakan tergantung ukuran. Untuk ukuran 16 meter kali 12 meter, bisa dikerjakan 2 sampai dengan 3 bulan dengan harga 90 hingga 100 juta rupiah. Kapal buatannya mampu bertahan selama 3 sampai dengan 5 tahun. Ukuran ini sekitar 2 bulan lah. Iya. Bahannya apa aja, Pak? Papannya namanya, kalau papan di Belitung ini namanya menteru. Iya. Kalau Bapak bikin ini dari tahun kapan, Pak? Udah turun-turun atau gimana? Kalau ini dari keluarga, dari oh iya, udah betul. Kalau Bapak sih dari tahun 80-an. Iya. Total biaya satu kapal ini bisa menghabiskan? Kalau ukuran ini sekitar 80-an lah. Juta untuk ukuran kapal pancing. Lebar 3 meter, panjang atas 16. Biasanya dijual berapa, Pak? Keamanan dan kemasannya? Rata-rata kebanyakan di sini, tapi banyak juga orang dari Pulau Seribu, terus dari Bangka yang datang beli ke Belitung ini. Karena untuk perakitan kapal pancing ukuran-ukuran segini, Belitung bagus, gitu. Sekitar 170 ton. Untuk jalur ke Jakarta itu panjang sekitar 27, lebarnya sampai 7 meter. Iya. Sekitar 800. Iya. Ini kalau kita ini ya, kalau tukang-tukang di Belitung rata-rata kita kendalanya di sini. Ya, di bahan. Karena kita mau pakai tuh bahan baku. Sementara kalau kayak gini, untung ini ada tempat. Kita rata-rata kalau kayak gini kan kita mau nggak 4 bulan
penjemuran itu baru boleh pakai sebaiknya, itu sebagusnya. Kenapa itu Pak di sini? Pak? Iya, nah kalau umpamanya ini apa? Kalau dia basah, ini walaupun sekarang rapat kayak gini ya, nanti kalau dia basah lama-lama justru ngerenggang. Walaupun kita pasangnya rapat gitu ya, lama-lama dia ngerenggang. Makanya kita jemur dulu kan. Ini dia proses penjemuran namanya kayak gini. Selain membuat kapal, di sini juga menerima perbaikan ya? Iya, iya. Apa aja biasanya kerusakan perbaikan? Mereka rata-rata ada yang ganti lunas, kayak lunas bawah gitu ya. Kalau mereka kena kapang ganti, terus papan-papan bawah. Nah itu, tapi sekarang ini dengan teknologi sekarang ini kan sekarang ada paku apa yang namanya anti karat gitu ya. Nah itu agak kurang lah, karena biasanya kalau paku nggak apa yang bukan anti karat itu yang cepat ngerusak papan. Berapa itu biaya perbaikannya? Gantung kerusakan lah ya, dia berapa keping kerusakan. Tapi kalau di sini kalau kita upah harian rata-rata tukang, kalau mereka rehab biasanya kita kalau kapal kecil hitung harian lah. Satu tukang itu 150, ada yang 200. Mahalnya pembuatan satu kapal tradisional ini dikarenakan pengerjaan perahu tersebut relatif sulit dan rumit. Di tempat pengerjaannya, ia hanya mengandalkan kekompakan dan kerjasama masing-masing pekerja yang sudah memiliki bagian tugas masing-masing. Selain bisa membuat perahu tradisional untuk para nelayan dan penghobi mancing, dirinya juga menerima reparasi atau memperbaiki bagian-bagian perahu yang rusak, pastinya dengan harga yang berbeda. Sekarang kapal buatannya tidak hanya dipasarkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saja, tetapi sudah merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia seperti Kepulauan Seribu dan Sulawesi. Yang selalu diingat orang tentang Pulau Belitung, yaitu keindahan panorama pantainya. Ternyata selain pantainya yang indah, Pulau Belitung juga memiliki makanan cemilannya khas, yaitu keripik cumi. Cemilan yang satu ini layak Anda bawa pulang untuk dijadikan oleh-oleh setelah menikmati keindahan panorama pantai Pulau Belitung. Kricu atau yang biasa disebut dengan keripik cumi merupakan salah satu panganan cemilan khas Belitung. Selain cita rasa yang enak serta bergizi tinggi, bahan dasar pembuatan kricu adalah telur cumi dan sagu tapioka. Produk ini masuk ke dalam kategori industri rumahan. Di Desa Batu Hitam, Kecamatan Sijuk, rata-rata warganya adalah pembuat cemilan kricu. Salah satunya Ibu Lita, yang sudah sejak tahun 2009 menggeluti bidang makanan olahan yang banyak dijadikan buah tangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Tidak cukup sulit mendapatkan bahan dasar pembuatannya, karena para nelayan sekitar banyak yang mencari cumi dan ikan. Dalam satu hari, dirinya bersama dengan warga sekitar secara bergotong royong membuat kricu dan keripik pisang sebanyak 80 kg. Sebelum diolah menjadi kricu, bahan dasar dicampur dengan tepung serta bumbu-bumbu dapur. Bahan-bahan dasar seperti telur cumi, tepung, serta bumbu-bumbu dapur kemudian dicampur dan diaduk menjadi satu. Setelah semuanya tercampur, kemudian dipotong-potong kecil sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Dan kini,
Ibu Lita beserta warga desa Batu Hitam bisa meraup keuntungan. Kita lagi bikin kericu telur cumi dengan keripik pisang manis. Telurnya itu kita masukkan dalam adonan, mesin pengadon, ditambah bumbu-bumbu. Bumbunya itu penyedap, bawang putih, telur ayam. Kemudian kita masukin pengadon, diadon. Setelah proses itu sekitar 15 menit, kita keluarkan dari adonan. Kemudian dikeraskan lagi oleh si tukang adon juga. Setelah keras, barulah diproses gilingan. Penggilingan dengan manual menggunakan tangan. Untuk keripik pisangnya sendiri, bahan pembuatannya didapat dari kebun pribadi yang terletak di belakang rumah. Dalam satu hari, dirinya bersama dengan para tetangga bisa membuat keripik cumi dan keripik pisang sebanyak 30 kg. Habis setiap hari. Kadang-kadang kita bisa nambah adonan, dengan orang yang sekian, jadi tambah gaji lagi. Untuk lebih dikenal secara luas, dirinya juga tak segan untuk memasarkan sendiri produk hasil olahannya, baik melalui media sosial maupun media online. Harga yang ditawarkan untuk oleh-oleh khas Belitung ini cukup bervariasi. Keripik cumi dihargai Rp15.000 hingga Rp30.000. Sedangkan untuk keripik pisang dihargai 5 sampai dengan Rp15.000. Cukup murah bukan? Bagi Anda yang berkunjung ke Pulau Belitung, ada baiknya Anda mencoba makanan ringan khas Belitung ini. Selain enak dan gurih, harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan sesaat lagi, kita akan bergabung dengan seputar Indonesia Pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.